wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati, kita semua muliakan, saya cintai, saya banggakan sahabat saya, Ketua Umum Ikaluwin, Dr. Kiai Haji Tubagus Aceh Sadzili. Saya bergaul dengan Kiai Aceh ini udah lama. Sama-sama menjadi pengurus Gerakan Pemuda Ansor di zaman Nusron Wahid. Namun saya lebih istiqomah. Karena Pak Aceh lebih memilih aktif di Golkar daripada di Ansor, sehingga yang jadi Menteri Agama saya bukan beliau. Karena Pak Jokowi itu nyari yang Menteri Agama itu yang kira-kira muda, berani gitu ya. Kira-kira loh ya, saya juga nggak tahu. Dan itu nyarinya hanya ada di Ansor. Nah, Pak Aceh ini buru-buru memilih Golkar waktu itu. Kalau Pak Aceh nggak buru-buru, mungkin Menteri Agamanya Pak Aceh, karena saya yakin lebih pantas. Karena beliau lulusan UIN, UI negeri dan saya UI swasta. Jadi kira-kira begitu, dan saya juga merasa terhormat karena diundang secara langsung oleh sahabat saya ini, Pak Kiai Tubagus Aceh ini, lewat WhatsApp. Untuk datang, dan tentu saya bersahabat dan tidak ada alasan untuk saya tidak bisa hadir di sini. Meskipun sebenarnya hari Rabu sore saya terbang ke Mesir, Kamis siang saya ketemu Grand Syekh dan Grand Mufti Mesir, kemudian selesai pertemuan saya kembali lagi ke Jakarta, tadi sore sampai Jakarta, ada acara di Kemenak sebentar tadi, launching hari amal bakti Kementerian Agama yang tadi disebut Mas Iwan ikhlas beramal itu. Sebenarnya nggak ada ikhlas yang disampaikan, tidak ada ikhlas yang ditulis, itu nggak ada. Kalau ikhlas ditulis, insya Allah tidak ikhlas. Dan saya belum sempat pulang ke rumah, saya harus ke sini dulu, menghadapi tepatnya, menghadapi orang-orang luar biasa. Produk kampus yang sangat monumental, kampus yang menorehkan madhab di luar 4 madhab mainstream. Ini susah sekali, jadi kita ini nyari satu fuqaha aja susah. Wah, ini madhab luar biasa memang Ciputatnya. Yang saya hormati Bu Profesor Dr. Masya Allah sampai lupa. Saya Bu Amani Lubis, mohon maaf Bu. Karena tadi sepanjang acara di sebelah saya, Bu Amani ini duduk, beliau selalu zikir, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah gitu. Jadi itu merusak konsentrasi saya. Ini Bu Rektor atau pimpinan majelis taklim gitu. Sepanjang acara itu begitu tadi. Tapi luar biasa, ini menunjukkan bahwa memang pantas Bu Amani ini menjadi Rektor Universitas Islam Negeri. Jadi kalau enggak tadi enggak zikir terus ya enggak Islam namanya. Yang zikir itu hanya orang Islam. Terima kasih Bu Amani udah memberikan fasilitas tempat ini untuk kawan-kawan di Ikaluwin, dan saya kira fasilitasi seperti ini menjadi penting sebagai bagian dari simbiose mutualisme lah, kira-kira begitu, antara kampus, alma mater dan alumninya. Yang saya hormati Pak Profesor Dr. Kiai Haji Nizar Ali, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, sekaligus Ketua Dewan Pengawas UIN, sekaligus Komisaris BSI, sekaligus Wakil Ketua Umum PBNU. Kalau disebut semua bis ini jabatan Pak, kita enggak kebagian. Jadi cukup di sini saja Pak jabatannya, jangan ditambah-tambah lagi. Pak Gaus, Pak Supardi Gaus, Pak Gus Pardi Gaus, sahabat saya ketika saya di Komisi 2 dan vokalis
Beliau ini vokalis di Komisi 2, kalau saya vokalis band. Saya memang biasa nyanyi, tadi ditawarin Pak Aceh untuk nyanyi-nyanyi di sini, tapi ya saya sampaikan kondisi saya sedang tidak fit. Kalau saya sedang fit, kondisi saya fit, insya Allah saya juga akan menolak menyanyi di depan orang-orang terhormat ini. Saya biasa nyanyi paling-paling di depan staf saya, meskipun suara saya fals, meskipun gitar saya nggak benar, mereka terpaksa tepuk tangan. Itu enaknya pejabat ya, dapat tepuk tangan meskipun nggak becus. Yang saya hormati Kepala BPKH, saya biasa manggil dia Chief, Bro Fadlul Imansah, bersama Prof. Arif dan Pak Heri Alexander yang namanya tidak mencerminkan tugasnya sebagai pengelola dana haji. Masa pengelola dana haji namanya Alexander? Kalau Arif ini masih pantas, Fadlul Imansah cocok lah. Tapi ini Heri Alexander. Tapi insya Allah Islam. Jadi tidak melanggar undang-undang Pak Aceh. Tolong diamankan. Siapa lagi? Banyak sekali senor-senor Bang Fahri tentu saja, Pak Soleh Abdullah. Yang buku-bukunya saya juga membaca minimal kata pengantar dan pendahuluan. Itu saya baca insis, makanya saya tahu tadi sana, benar nggak ini Pak Soleh Abdullah yang insis itu? Kata Pak Aceh, ya benar ya, Alhamdulillah. Saya terima kasih menjadi murid Pak Soleh Abdullah, karena kata guru-guru saya itu meskipun hanya satu kata, kalau kamu belajar pada seseorang, seseorang itu adalah guru kamu. Dan Pak Soleh ini guru saya sekarang. Soal diakui atau tidak urusan belakangan. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para alumni dan tentu mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita bisa bersilaturahim semua dalam agenda yang luar biasa. Ekal UIN Award sekaligus refleksi akhir tahun. Hal yang mungkin dianggap ini seperti artifisial karena award-award itu terlalu banyak. Saya ingin menyampaikan di forum ini, Kementerian Agama itu tahun ini nggak tahu sudah dapat award itu berapa kali, itu nggak tahu. Kadang-kadang saya suudzon, jangan-jangan ini hanya artifisial saja, hanya pura-pura saja kelihatannya, ya supaya di akhir tahun menghabiskan anggaran, bikin award-award, kemudian dikasih lembaga-lembaga yang dikenal, kira-kira begitu. Tapi saya yakin di Kalwin Award yang diberikan ini benar-benar bagian dari penghargaan atas jasa-jasa besar para tokoh gitu yang memang besar dan membesarkan UIN Syarif Hidayatullah. Saya yakin karena Ikalwin pasti tidak ada anggaran dari APBN. Dapat dari BPKH pun itu hasil nginjek-nginjek katanya. Pak Aceh loh yang ngomong, bukan saya. Saya ini hanya mengulang saja. Ya apa-apa, memang kadang-kadang segala sesuatu itu perlu diinjak supaya jalan. Mobil itu kalau gasnya nggak diinjak juga nggak jalan. Ya, jadi nginjek itu juga kadang-kadang perlu, soal ya yang penting dosisnya pas saja Pak. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin tidak perlu menyampaikan banyak hal karena tadi mulai dari Mas Iwan, Pak Aceh, Bu Amani juga sudah menyampaikan hal-hal penting yang menurut saya juga bagian dari refleksi kita, bukan hanya akhir tahun saya kira, tapi refleksi sepanjang tahun gitu, sepanjang tahun bagi kita semua. Saya hanya menceritakan sedikit, saya dari Mesir, saya di Al-Azhar Kairo. Tadi saya tanya Bu Amani, Bu, UIN ini berdiri tahun berapa? Kalau dihitung sejak Akademi Adia, Masya Allah. Kalau dihitung dari Adia, itu sudah berumur, lahir pada tahun 1957, didirikan tahun 1957, betul ya, Adia 1957. Saya pulang dari Al-Azhar, Kairo tadi itu, saya juga tanya pada Grand Sheikh, kapan Al-Azhar Kairo ini didirikan, ternyata tidak terpaut jauh dengan UIN Syarif Hidayatullah. Al-Azhar Kairo berdiri tahun 970, jadi hanya sekitar 1000 tahun saja terpautnya.
antara Al-Azhar dan UIN. Namun begitu saya yakin dengan kerja keras seluruh sivitas akademika dan terutama alumni-alumni yang memiliki jejaring kuat dan intelektualitas yang menurut saya tidak perlu diragukan lagi. Banyak tokoh, bukan hanya tokoh-tokoh politik seperti Kiai Aceh Sadilini, tapi kekuatan kultur intelektual yang ada di Ciputat ini menjadi semacam barometer keilmuan terutama dalam bidang-bidang keislaman. Ada Bang Fahri Ali di sini, ahli politik Islam. Ada kita kenal nama-nama yang luar biasa, Pak Harun Nasution yang menjadi nama gedung ini ya, nama auditorium ini. Banyak kalau kita sebut, yang baru-baru muncul ini juga banyak, Bang Soleh tadi juga. Pokoknya UIN Syarif Hidayatullah ini menjadi sebuah mercusuar saya kira buat kebesaran, baik itu kebesaran keilmuan, kebesaran praktek politik seperti Pak Aceh ini dan sebagainya. Dan tentu jarak 1000 tahun itu bisa akan semakin pendek antara UIN dan Al-Azhar gitu. Karena saya tahu, tadi saya juga baru cek, UIN ini sudah mendapatkan predikat A untuk prodi ya, prodinya lebih dari 60%, kurang lebih 60%. Itu artinya UIN sudah siap menjadi PTNBH, tidak lagi BLU seperti sekarang. Jadi UIN bisa mengatur dirinya sendiri, bisa leluasa mengatur anggaran dan dinamika akademik di dalamnya sendiri tanpa harus ada campur tangan dari kementerian. Maka kita akan dorong secepatnya UIN Syarif Hidayatullah ini segera menjadi PTNBH, insya Allah bisa. Dan demikian saya kira kalau sudah cepat bertransformasi menjadi PTNBH, UIN Syarif Hidayatullah ini juga pasti saya yakin-yakinnya bahwa kultur akademik, kultur intelektual yang ada di UIN Syarif Hidayatullah ini juga akan semakin berkembang dengan baik dan pesat sehingga banyak mewarnai bukan hanya dinamika di dalam negeri saja secara nasional tapi juga dinamika internasional. Kemarin saya sampaikan kepada Grand Sheikh Azhar menyampaikan akan menambah kuota beasiswa kepada anak-anak Indonesia, sebelumnya 200, untuk tahun ini akan ditambah 50 menjadi 250, dan di saat yang sama saya juga tawarkan beasiswa untuk anak-anak Mesir agar mereka bisa bersekolah di UIN-UIN yang dimiliki oleh Indonesia. Dan tentu salah satu destinasinya nanti adalah UIN Syarif Hidayatullah, karena secara keilmuan kita tidak kalah, tradisi akademiknya juga menurut saya jauh lebih bagus. Di Al-Azhar, Bu Amani ini alumni di Mesir, pasti tahu di sana itu sekolah nggak penting absen, yang penting ujian lulus. Jadi mau datang nggak datang, kuliah nggak penting, yang penting ikut ujian dan lulus. Dan ini pasti berbeda jika dibandingkan dengan tradisi di kita. Nggak bisa sekolah seenak-enaknya begitu. Dan saya mendapatkan banyak cerita lah di Mesir kemarin itu, anak-anak kita ini lebih memilih banyak bekerja di sana daripada belajar. Sehingga angka kelulusan anak-anak yang di Mesir, yang sekolah di Mesir, itu juga sangat sedikit. Bahkan kalau di rata-rata, itu dari sekian banyak anak-anak yang berangkat ke sana, itu enggak lebih dari 15% yang bisa menyelesaikan studinya. Dan ini tentu hal yang berita yang tidak mengenakkan, tetapi kita akan benahi. Kemarin saya sudah membuat kesepakatan melalui MOU dengan Grand Sheikh agar anak-anak yang berangkat ke Mesir, anak-anak berangkat ke Al-Azhar untuk sekolah di sana, untuk mengais ilmu di sana, benar-benar bisa memenuhi mandat yang diberikan baik oleh orang tuanya maupun negara melalui beasiswa yang diterima. Kita tata dan insya Allah ke depan akan semakin bagus. Dan yang penting Bu Amani dan seluruh sivitas akademi di UIN Syarif Hidayatullah itu, ini 1000 tahun jarak antara Al-Azhar ya, dengan UIN, kita harus bisa perpendek minimal 10 tahun ke depan. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terutama pada sahabat Tubagus Aceh Sadili, Ketua Umum Mikal UIN, yang sudah menggelar acara luar biasa ini. Semoga ini bermanfaat bukan hanya bagi seluruh sivitas akademika
UIN tetapi juga bagi bangsa, agama dan negara kita. Terima kasih. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.